Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sukma Lintang Nurmalasari, NIM E 2019-1110 dari kelas Perbankan Syariah 3. Pada kesempatan kali ini, saya akan mereview materi yang sempat dijelaskan oleh dosen saya dan beberapa orang teman saya. Jadi materi yang akan saya review ini ada 3 materi. Materi pertama tentang konsep dasar ekonomi Islam, materi kedua ekonomi tertutup dengan kebijakan pemerintah, dan materi yang terakhir uang dan fungsinya. Nah, memasuki pada pembahasan yang pertama, yaitu konsep dasar ekonomi Islam. Jadi sebelum kita membahas dan mempelajari lebih jauh konsep dasar ekonomi Islam itu apa, akan lebih baiknya kita mengetahui terlebih dahulu definisi ilmu ekonomi itu apa. Jadi ilmu ekonomi adalah sebuah cabang ilmu yang membahas dan mempelajari tentang tingkah laku atau perilaku manusia dalam hal memenuhi kebutuhannya dan memuaskannya. Adapun definisi ilmu ekonomi Islam. Ilmu ekonomi Islam adalah sebuah cabang ilmu ekonomi yang membahas dan mempelajari tentang perilaku dalam memenuhi kebutuhan dan memuaskannya, yang mana ini untuk mencapai falah berdasarkan prinsip-prinsip dan nilai-nilai Al-Quran, Sunnah, Ijma, dan Qiyas. Selanjutnya, perbedaan ekonomi Islam, kapitalis, dan sosialis. Yang pertama, menurut sumbernya, ekonomi Islam itu bersumber dari Al-Quran, Sunnah, dan Ijma. Sedangkan kapitalis dan sosialis itu sumbernya itu hanya dari pemikiran dan pengalaman manusia saja. Yang kedua, dari kompetisinya. Ekonomi Islam, kompetisinya itu dikontrol syariat Islam. Untuk ekonomi kapitalis, kompetisinya itu berdasarkan usaha bebas dan melahirkan monopoli. Nah, sedangkan sosialis itu tidak terjadi mekanisme pasar dan tidak ada persaingan. Yang ketiga adalah perbedaan menurut pengakuan kepemilikannya. Ekonomi Islam itu pengakuan kepemilikannya individu dan umum itu secara nisbi. Nah, sedangkan ekonomi kapitalis itu kepemilikannya itu secara bebas. Lalu, untuk ekonomi sosialis sendiri tidak mengakui kepemilikan dan semua itu dianggap milik umum. Untuk yang selanjutnya, perbedaan menurut kesejahteraannya. Jadi kalau ekonomi Islam ini kesejahteraannya itu bersifat jasmani, rohani, dan akal. Nah, untuk kapitalis dan sosialis itu kesejahteraannya hanya dihitung dalam jasmani saja. Nah, yang terakhir dalam mekanismenya. Mekanisme pada ekonomi Islam itu menurut maslahah. Nah, sedangkan kapitalis itu dibiarkan berjalan sendiri. Nah, untuk ekonomi sosialis dijalankan lewat perencanaan pusat oleh pemerintah. Lalu pembahasan yang selanjutnya tentang sumber hukum ekonomi Islam. Ada 4 sumber hukum yang mendasari ekonomi Islam. Yang pertama ada Al-Quran, Al-Sunnah, Al-Ijma, dan yang terakhir Qiyas. Nah, untuk pembahasan yang selanjutnya, dasar-dasar ekonomi Islam. Ada beberapa dasar yang mendasari ekonomi Islam itu sendiri. Yang pertama ada tauhid atau keesaan Allah. Yang kedua ada as-sidik dan amanah, yaitu jujur dan tanggung jawab. Yang ketiga mengakui hak individu dan umum. Yang keempat al-adalah atau keadilan. Yang kelima al-tazawun atau keseimbangan. Dan yang terakhir adalah al-ta'awun atau tolong-menolong. Nah, untuk yang selanjutnya, prinsip-prinsip ekonomi Islam itu bebas dari maghrib. Yang pertama, bebas dari maisir. Yang kedua, bebas dari goror. Dan yang terakhir, bebas dari riba. Untuk karakter ekonomi Islam itu ada 8. Yang pertama, terikat dengan akidah, syariah, dan akhlak. Yang kedua, harta kepunyaan Allah dan manusia sebagai khalifah. Dan yang ketiga, larangan maisir, goror, dan riba. Yang keempat, keadilan dan keseimbangan dalam melindungi individu dan masyarakat. Yang kelima, keseimbangan antara keruhanian dan keberadaan. Yang keenam, bimbingan konsuasi. Yang ketujuh, petunjuk investasi. Dan yang terakhir itu zakat. Nah, materi selanjutnya yang akan saya review adalah materi tentang ekonomi tertutup dengan kebijakan pemerintah atau bisa disebut dengan ekonomi 3 sektor. Nah, apa sih ekonomi 3 sektor itu? Jadi, ekonomi 3 sektor adalah perekonomian yang meliputi kegiatan dalam sektor rumah tangga, perusahaan, dan pemerintah. Adapun siklus perekonomian 3 sektor. Siklusnya itu hanya ada 3, yaitu perusahaan, pemerintah, dan rumah tangga.
Nah, dengan adanya campur tangan pemerintah ini menimbulkan dua perubahan yang penting. Perubahan yang pertama adalah pungutan pajak yang dilakukan oleh pemerintah menambah pengeluaran agregat pada industri rumah tangga. Dan yang kedua, pajak memungkinkan pemerintah melakukan pembelanjaan dan ini akan menaikkan perbelanjaan agregat. Nah, karena tidak adanya beban atau jual beli adanya perdagangan, maka ekonomi tiga sektor disebut dengan ekonomi tertutup. Nah, selanjutnya adalah aliran baru dalam sirkulasi aliran pendapatan. Yang pertama, pembayaran pajak oleh rumah tangga dan perusahaan kepada pemerintah itu termasuk dalam pendapatan pemerintah. Yang kedua, pengeluaran pemerintah ke sektor perusahaan itu dia termasuk dalam pembelian barang dan jasa yang diproduksi oleh perusahaan. Yang ketiga, aliran pendapatan dari pemerintah ke sektor perusahaan itu termasuk dalam pembelian barang dan jasa yang diproduksi oleh perusahaan. Nah, pendapatan yang diterima oleh rumah tangga ini akan digunakan untuk 3 tujuan. Yang pertama ditabung, yang kedua membayar pajak atau T. Nah, dalam keseimbangan berlaku persamaan Y sama dengan C plus I plus G. Sedangkan tiap pendapatan nasional berlaku Y sama dengan C plus S plus T. Selanjutnya adalah syarat keseimbangan. Nah, penawaran agregat atau AS atau sama dengan agregat demand atau AD dalam perekonomian tanpa melakukan perdagangan luar negeri. Jadi AS sama dengan Y, sehingga pendapatan nasional berlaku C plus I plus G sama dengan C plus S plus T. Apabila C pada tiap ruas itu dikurangkan atau dihilangkan, maka berlaku I plus G sama dengan S plus T. Nah, I plus G di sini itu berlaku sebagai suntikan dan S plus T di sini itu berlaku sebagai bocoran. Nah, pajak langsung dan pajak tidak langsung. Yang pertama, pajak langsung. Pajak langsung adalah jenis pungutan pemerintah yang secara langsung dikumpulkan dari pihak yang wajib bayar pajak. Sedangkan pajak tidak langsung adalah pajak yang bebannya dapat dipindah tangankan kepada orang lain. Selanjutnya, bentuk-bentuk pajak pendapatan. Yang pertama ada pajak regresif, yaitu persen pajak turun ketika pendapatan naik. Yang kedua, pajak proporsional atau persen pajak tetap untuk berapapun tingkat kenaikannya. Nah, yang ketiga, pajak progresif. Pajak progresif ini adalah persen pajak naik saat pendapatan naik. Nah, efek pajak terhadap konsumsi dan tabungan. Yang pertama, pajak akan menurunkan YD atau pendapatan disposable sejumlah T sehingga YD sama dengan Y min T. Nah, karena YD turun, maka konsumsi dan tabungan akan turun juga. Nah, materi terakhir yang akan saya review di sini adalah materi tentang uang dan fungsinya. Jadi, definisi uang itu adalah benda yang diterima masyarakat umum sebagai alat tukar dalam kegiatan ekonomi. Ada jenis-jenis uang menurut bahan pembuatannya. Yang pertama, uang logam, dan yang kedua, uang kertas. Selanjutnya, jenis-jenis uang menurut lembaga yang mengeluarkan. Ada dua jenis uang di sini, yaitu yang pertama uang kartal. Uang kartal adalah berupa uang kertas dan logam yang sering kita lihat. Biasanya itu yang sering kita pakai yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia. Yang kedua, uang giral. Uang giral merupakan cek yang dikeluarkan oleh bank. Yang ketiga itu jenis uang menurut nilainya. Yang pertama, uang penuh. Uang penuh adalah nilai dengan barang atau beratnya itu sama, contohnya emas. Yang kedua, uang tanda. Uang tanda ini adalah uang yang berisi tanda, misalnya uang kertas yang apabila rusak, maka nilai uangnya itu sudah tidak berlaku lagi. Nah, selanjutnya fungsi asli uang. Yang pertama adalah uang sebagai alat tukar atau medium of change. Yang kedua, uang sebagai satuan hitung atau unit of account. Yang terakhir adalah uang sebagai alat penyimpanan atau valuta. Selanjutnya, fungsi turunan uang. Yang pertama, uang sebagai alat pembayaran, transaksi yang sah. Yang kedua, uang sebagai penimbun kekayaan. Yang ketiga, uang sebagai alat pembayar utang. Yang keempat, uang sebagai pemindah kekayaan. Dan yang terakhir, uang sebagai pendorong kegiatan ekonomi. Selanjutnya, fungsi uang menurut ekonomi Islam. Ada 3 fungsi uang menurut ekonomi Islam. Yang pertama sebagai alat tukar, yang kedua sebagai alat hitung, dan yang terakhir sebagai alat penyimpanan dan penimbun kekayaan.
Nah, itu saja 3 materi yang saya review. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.